Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, namo buddhaya, shalom, salam harmoni. Pertama-tama yang terhormat Profesor Dr. Igede Margunayasa, SPD MPD, dan Dr. Imade Citra Wibawa, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Nimade Arisa Putri dengan NIM 2429041046 untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Guided Inquiry Learning bermuatan Trikaya Parisuda terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD di gugus 13 Batuh ditinjau dari sikap ilmiah. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah kita ketahui sendiri bahwa pembelajaran IPA di sekolah dasar memiliki peran penting dalam menumbuhkan kemampuan berpikir ilmiah dan karakter positif. Pembelajaran IPA di SD yang dibarengi dengan kemajuan iptek menjadikan pembelajaran IPA lebih menarik dan mendorong sikap ilmiah yang juga dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Namun, hasil PISA tahun 2022 menunjukkan bahwa skor rata-rata pelajar Indonesia pada domain sains hanya mencapai 383. Ini jauh di bawah rata-rata OECD yaitu 485. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan dan sikap ilmiah siswa kita masih tergolong rendah dan berdampak pada hasil belajar khususnya pada mata pelajaran IPAS. Untuk menjawab permasalahan ini, saya mengusulkan penggunaan model pembelajaran Guided Inquiry Learning yang dipadukan dengan nilai-nilai lokal Bali, yaitu Trikaya Parisuda. Model ini mengedepankan proses penyelidikan yang kritis, analitis, dan sistematis dengan pendekatan berpikir, berbicara, dan berperilaku yang baik, yaitu Manachike, Wachike, dan Kayike. Diharapkan pendekatan ini tidak hanya meningkatkan hasil belajar, tetapi juga membentuk sikap ilmiah siswa dengan lebih positif. Nah, adapun penelitian ini dilakukan untuk menjawab 3 hal utama, yaitu apakah terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa yang diajar dengan model Guided Inquiry Learning bermuatan Trikaya Parisuda dan siswa yang diajar dengan model konvensional. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa dengan sikap ilmiah yang tinggi dan siswa dengan sikap ilmiah rendah? Yang ketiga, apakah terdapat interaksi yang signifikan antara model pembelajaran dengan sikap ilmiah terhadap hasil belajar siswa? Nah, adapun penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat teoritisnya bagi guru, sekolah maupun pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan gambaran yang utuh, detail, jelas, dan komprehensif terkait seberapa besar pengaruh model Guided Inquiry Learning bermuatan Trikaya Parisuda terhadap hasil belajar ditinjau dari sikap ilmiah. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian-penelitian yang lebih intensif guna meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Nah, adapun manfaat praktisnya bagi siswa, tentunya siswa memiliki kesempatan untuk meningkatkan hasil belajar serta meninjau sikap ilmiah melalui penerapan model Guided Inquiry Learning bermuatan Trikaya Parisuda. Bagi guru sendiri, guru dapat mengembangkan kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang mengintegrasikan pendekatan saintifik dengan budaya setempat. Bagi kepala sekolah, penelitian ini dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan yang mewujudkan pembelajaran yang inovatif, yang mengintegrasikan pendekatan saintifik dengan budaya setempat. Nah, adapun beberapa kajian teori yang mendukung pelaksanaan dari penelitian ini seperti yang pertama, model Guided Inquiry Learning. Model ini merupakan
Model pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Trikaya Parisuda atau konsep ajaran Trikaya Parisuda adalah upaya mengembangkan kepribadian dan karakter yang baik pada individu seperti berpikir yang baik, berbicara yang baik dan benar, berbuat atau melakukan apa yang baik dan benar. Sikap ilmiah merupakan sebuah kecenderungan seseorang untuk berperilaku dan mengambil tindakan serta pemikiran ilmiah seperti jujur, teliti, tanggung jawab, disiplin, dan rasa ingin tahu yang sesuai dengan metode ilmiah. Hasil belajar adalah kemampuan siswa dalam menguasai pengetahuan yang diperolehnya selama kegiatan pembelajaran. Kemudian ada model guided inquiry learning bermuatan Trikaya Parisuda. Ini merupakan proses pembelajaran melalui penyelidikan secara sistematis, kritis, logis, dan analitis sehingga siswa dapat merumuskan sampai menyimpulkan penemuannya dengan percaya diri dengan berdasar pada ajaran Manachike, Kayike, dan Wachike. Nah, adapun beberapa kajian penelitian yang relevan yang mendukung dalam pelaksanaan penelitian ini. Pertama, ada penelitian oleh Aprilia et al. Tahun 2023 menemukan bahwa terjadi peningkatan sikap ilmiah siswa melalui model pembelajaran inquiry terbimbing. Sari dan Lahadi 2022 mendapatkan hasil bahwa model pembelajaran inquiry berpengaruh terhadap sikap ilmiah rasa ingin tahu. Eko et al. 2021 mendapatkan hasil bahwa pembelajaran dengan inquiry memberi pengaruh dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian Yasmini 2022 memiliki relevansi, yaitu model inquiry terbimbing memberikan pengaruh dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Mardika tahun 2020 menyebutkan bahwa model pembelajaran inquiry berpengaruh terhadap sikap ilmiah dan hasil belajar siswa. Hardianti et al. 2024 mendapatkan hasil bahwa model pembelajaran inquiry terbimbing efektif terhadap sikap ilmiah dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA. Mustain et al. 2021 menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara sikap ilmiah dengan hasil belajar dengan tingkat hubungan sebesar 0,655 termasuk dalam korelasi kuat. Suwintara et al. 2022 mendapatkan hasil penelitian bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara sikap ilmiah dengan hasil belajar IPA. Dharma dan Wiguna 2023 memiliki relevansi dengan hasil penelitiannya, yaitu model pembelajaran komprehensif berorientasi Trikaya Parisuda berpengaruh terhadap hasil belajar. Dinanti et al. 2022 menyebutkan bahwa implementasi model pembelajaran kontekstual berbasis Trikaya Parisuda dapat meningkatkan hasil belajar. Absari 2025 menyebutkan bahwa terdapat pengaruh implementasi model pembelajaran inquiry terbimbing berorientasi Trikaya Parisuda terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 6 SD. Wahyuni et al. 2022 menyebutkan bahwa terdapat peningkatan rata-rata hasil belajar IPA siswa sekolah dasar menggunakan e-modul berbasis Trikaya Parisuda pada pembelajaran IPA. Rosak et al. 2020 menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara sikap ilmiah dengan hasil belajar. Margunayasa et al. Tahun 2019 menyebutkan bahwa pembelajaran menggunakan model pembelajaran inquiry mempengaruhi hasil belajar IPA. Dinanti et al. 2022 menyebutkan bahwa implementasi model pembelajaran kontekstual berbasis Trikaya Parisuda dapat meningkatkan hasil belajar. Nah, adapun kerangka pikir yang mendukung pelaksanaan penelitian ini adalah yang pertama,
Model guided inquiry bermuatan Trikaya Parisude dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Model pembelajaran inquiry yang mengajak siswa untuk menemukan konsep dan prinsip ilmiah melalui proses penyelidikan yang melibatkan keterampilan berpikir tinggi seperti analisis, evaluasi, dan penciptaan. Jadi model pembelajaran inquiry ini akan berpengaruh terhadap domain kognitif dari hasil belajar. Yang kedua, sikap ilmiah dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Sikap ilmiah termasuk dalam ranah afektif, menyangkut kebiasaan seseorang dalam melakukan kegiatan ilmiah. Sikap ilmiah adalah keterampilan yang digunakan untuk melakukan pembelajaran dengan menggunakan data yang akurat daripada data yang belum diverifikasi. Pola pikir ilmiah ini merupakan bentuk kecerdasan yang dimiliki siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Yang ketiga, terdapat interaksi yang signifikan antara model pembelajaran dengan sikap ilmiah terhadap hasil belajar siswa. Dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional, akan lebih baik menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing sehingga dapat mendapatkan hasil belajar siswa yang lebih tinggi. Nah, adapun jenis penelitian ini sendiri merupakan penelitian kuantitatif, yaitu eksperimen kuasi, eksperimen semu. Disebut sebagai kuasi eksperimen karena dalam penelitian ini memiliki variabel kontrol di mana peneliti sendiri tidak bisa mengontrol secara ketat variabel-variabel lain yang mempengaruhi penelitian. Dan di mana desain dari penelitian ini yaitu post-test only group control design, karena pada penelitian ini difokuskan untuk mencari pengaruh dari penerapan model guided inquiry learning bermuatan Trikaya Parisude terhadap hasil belajar siswa yang menggunakan dua kelas, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, adapun penelitian ini akan dilaksanakan di gugus 3 Belah Batuh yang dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2025-2026. Populasi dari penelitian ini adalah keseluruhan siswa kelas 5 di gugus 3 Belah Batuh. Populasi ini merupakan populasi yang sudah homogen dan setara karena seluruh kelas 5 di gugus 3 Belah Batuh menerapkan kurikulum yang sama, yaitu kurikulum merdeka, dan tidak adanya penetapan atau klasifikasi seperti sekolah atau kelas unggulan, di mana dalam menentukan sampel dari populasi ini akan dipilih dengan teknik random sampling. Nah, adapun teknik dalam pengumpulan data. Nah, dalam pengumpulan data terdapat dua instrumen yang digunakan, yaitu pertama ada tes objektif pilihan ganda untuk mengukur hasil belajar. Adapun instrumen tes pilihan ganda terdiri dari validitas isi, uji validitas butir, uji tingkat kesukaran tes, uji efektivitas pengecoh, dan uji reliabilitas instrumen yang selanjutnya baru dapat diterapkan untuk mengukur hasil belajar siswa. Berikutnya yang saya gunakan yaitu adalah angket sikap ilmiah yang sebelumnya telah diuji dengan uji validitas dan reliabilitas. Berikutnya yaitu teknik analisis data. Dalam teknik analisis data ini sendiri, data dalam penelitian ini adalah hasil belajar dan sikap ilmiah. Analisis deskriptif untuk pengelompokan hasil belajar itu berupa data hasil belajar nantinya akan dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh mean, median, dan modus, dan nanti akan dikategorikan berdasarkan kriteria skala 5. Adapun data dalam penelitian ini nantinya akan diuji
dengan hipotesis pada penelitian ini akan diuji dengan analisis menggunakan ANAVA dua jalur untuk melihat pengaruh model dan interaksi dengan sikap ilmiah, di mana sebelumnya akan dilakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas data. Nah, demikian presentasi proposal penelitian saya. Saya harap penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembelajaran IPAS yang lebih efektif, bermakna dengan mengintegrasikan pendekatan ilmiah dan nilai-nilai lokal. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.